Semuanya udah siap kan? Santai aja kali, Din. Jangan terlalu serius kayak gitu. Kamu tahu kan, ini bukan sekedar pendakian biasa. Emangnya kita harus ya ngelakuin ritual lelaku ini? Lelaku itu bukan cuma jalan-jalan ke gunung. Ini soal perjalanan batin, membersihkan diri dari beban hidup, menemukan makna di balik sunyi. Katanya, gunung tempat yang tepat buat itu. Serius deh, Din. Ritual lelaku ini beneran manjur? Atau cuma alasan kamu buat naik gunung lagi aja? Nenek buyutku dulu sering melakukan lelaku di gunung ini. Katanya baik untuk menyucikan diri dan sebagai tirakat supaya tujuan kita berhasil. Wah, malam ini kayaknya bulan purnama. Timing yang sempurna untuk foto landscape. Mau naik ke puncak? Iya, Pak. Sebenarnya kami mau melakukan ritual lelaku. Lelaku? Sudah lama tidak ada yang melakukan itu di sini. Siapa dia? Saya dulu juru kunci gunung ini. Juru kunci. Tapi, kata petugas, Mantan juru kunci. Sekarang saya hanya petunjuk jalan. Pak, bisa jadi guide kami nggak ya? Kita butuh orang yang paham soal mistis-mistis gitu. Kita sudah punya peta dan GPS, Maya. Lelaku bukan soal menemukan jalan, tapi menemukan jati diri. Pak, apa gunung ini benar-benar berpenghuni? Semua gunung punya penjaga, Nak. Kamu pernah kesini sebelumnya, Nak? Belum. Tapi entah kenapa terasa familiar. Saya bisa memandu kalian. Kebetulan saya juga mau ke atas. Sempurna. Kita juga kebetulan butuh orang yang paham ritual lelaku. Kamu yakin, Din? Dinda, ritualnya harus di puncak ya? Nggak bisa di tengah jalan aja? Di pos berapa gitu? Namanya juga lelaku. Harus melalui proses yang lengkap, Mai. Nggak boleh sembarangan. Aneh. Rasanya aku pernah lewat sini. Setiap orang yang naik gunung ini merasakan hal yang sama. Paraga? Saya kira Bapak di depan. Gunung ini punya cara sendiri untuk memperkenalkan diri. Ada beberapa aturan yang harus dipatuhi. Pertama, jangan pernah menoleh jika mendengar suara yang memanggil nama kalian. Kenapa? Karena yang memanggil bukanlah kawan kalian. Jadi, Paraga, bagaimana ritual lelaku yang benar? Lelaku adalah perjalanan suci, bukan sekedar naik gunung. Kalian harus melepaskan sesuatu yang berharga. Pengorbanan untuk sang penjaga gunung. Penjaga gunung? Maksudnya hantu? Eyang Salaka. Siapa yang salah, Kak? Penguasa gunung ini. Dulu, di puncak ada tempat pemujaan untuknya. Tapi para pendaki tidak menghormatinya. Mereka merusaknya. Dan sekarang, dia apa? Marah? Dia menghukum yang tidak menghormati tanahnya. Mengambil mereka. Mengambil? Maksudnya? Ada pendaki yang hilang setiap tahun di gunung ini. Statistik resmi menyebut mereka tersesat. Tapi kita di sini untuk ritual suci. Lelaku akan membuka mata batin kalian. Patua ini mulai membuatku takut.
pos bayangan. Di sini, batas antara dunia kita dan dunia lain menipis. Pak tua ini suka mendramatisir ya. Kayak ada yang memanggilku. Hah? Apa, Ran? Tidak ada suara apa-apa? Pos bayangan ini bagian dari ritual lelaku. Ini gerbangnya. Kalian akan merasakan kehadiran yang berbeda di sini. Aneh. Menurut peta, harusnya dari sini kita belok ke kiri, ke arah barat. Peta tidak selalu benar di pos bayangan. Ikuti aku. Ya, apa boleh buat. Arya. Hah? Azan? Tapi ini baru jam 2 siang? Mungkin jam di HP-mu rusak. Enggak kok. Jam tanganku juga menunjukkan jam 2. Waktu berjalan berbeda di sini. Eyang Salaka menunggu. Ran, kamu kenapa? Apa? Aku tidak bilang apa-apa. Pak, apa ini normal dalam ritual lelaku? Beberapa orang lebih sensitif. Mereka bisa merasakan kehadiran yang lain. Perasaanku aja, atau kita sudah pernah lewat tempat ini sebelumnya. Itu tanda yang aku buat. Kita cuma berputar-putar. Pak, apa yang sebenarnya terjadi? Kita berputar selama berjam-jam. Gunung ini sedang menguji kalian. Bayu, tenanglah. Ini bagian dari ritual lelaku. Bagian dari ritual? Atau kita memang tersesat? Eyang Salaka membuka gerbang bagi yang layak. Ran, sadarlah. Ada apa? Pak, ini kenapa? Apa yang terjadi dengan Rani? Dia dipilih menjadi wadah. Wadah. Untuk apa? Untuk Eyang Salaka berkomunikasi. Ini gila. Kita harus turun. Sekarang. Kalian sudah terlalu jauh. Dalam ritual lelaku, satu-satunya jalan adalah ke atas. Dinda, kau yakin ini aman? Rani aneh sejak tadi. Paraga bilang, ini normal. Bagian dari proses lelaku. Dan kamu percaya begitu saja? Nenek buyutku dulu juga mengalami hal yang sama. Mereka yang sensitif bisa terhubung dengan dunia lain. Kita perlu melakukan ritual kecil di sini untuk meminta izin melanjutkan. Eyang Salaka, kami datang dengan hormat. Izinkan kami melanjutkan lelaku. Izin diberikan. Kenapa aku merasa lebih baik ya?
Jadi Pak, bagaimana ritual lakunya? Kita lakukan tepat tengah malam, di pusat lingkaran itu. Ini bekas tempat pemujaan yang Bapak ceritakan. Iya, dulu ada altar di sini. Sekarang, tinggal reruntuhannya. Jadi, hantu Eyang Salaka marah karena tempatnya dirusak. Bukan hantu. Beliau adalah penjaga. Kau baik-baik saja. Aku merasakannya. Di sini, ada yang mengawasi kita. Ran, ini cuma sugesti. Efek cerita Paraga. Bukan. Aku benar-benar merasakannya. Kamu harus kuat, Ran. Ritualnya tinggal sedikit lagi. Ini demi hidup kita, agar lebih baik. Aku akan membuka mata batin kalian. Kalian akan melihat yang sebenarnya. Tutup mata kalian. Rasakan energi gunung. Eyang Salaka, kami datang dengan hormat. Terimalah persembahan kami. Wah, keren banget. Hei, apa itu? Maya, kembali. Ritualnya belum selesai. Jangan keluar dari lingkaran. Dinda, Eyang Salaka menerima persembahan kita. Ran, kamu kenapa? Rani, berhenti. Bayu, Rani, kembali. Ikutlah denganku. Ini tidak mungkin. Di mana mereka? Mereka sudah diambil. Apa? Diambil siapa? Eyang Salaka. Tidak ada sinyal. Kita harus cari bantuan. Kita harus... Kau merencanakan ini, kan? Aku hanya pemandu, penunjuk jalan. Sial. Di mana ini? Tidak mungkin. Tidak.
Tidak. Kau tidak bisa pergi. Kau tidak akan bisa pergi dari sini. Apa yang kau inginkan? Kau tidak ingat? Kau sudah di sini sebelumnya. Apa? Tidak. Ini pertama kalinya aku ke gunung ini. Benarkah? Arya, ayo. Aku ingat. Aku sengaja memisahkan diri dari rombongan teman-temanku. Tidak mungkin. Kau tidak berada di alam manusia. Semuanya dimulai ketika kau melakukan ritual lelaku sendirian. Jadi aku... Iya, kau tersesat dan berada di alam gaib. Kau akan terus terjebak dalam siklus lelaku ini. Dan teman-temanku yang hilang? Mereka bukan teman-temanmu yang sebenarnya. Mereka adalah para dedemit gunung yang menyerupai temanmu. Tidak. Di mana teman-temanku yang asli? Iya. Mereka pasti masih di dunia nyata dan sedang mencariku. Apa kau yakin mereka belum putus asa mencarimu, ha? Yang kau alami adalah siklus yang terus berulang sejak kehilanganmu. Ya Tuhan, sudah berapa lama aku hilang? Lalu, kau? Siapa kau sebenarnya? Aku adalah penjaga batas antara dunia kalian dan dunia kami. Yang salahkah? Nama itu diberikan manusia kepadaku. Aku mempunyai banyak nama. Ritual lelaku harus dilakukan dengan niat yang suci, hati yang bersih, yang punya hati kotor, rasa iri, angkuh, serakah, penuh dengan kebencian. Mereka semua akan celaka. Kau tidak akan bisa pergi, Arya. Aku yakin, aku pasti bisa menemukan jalan keluar dari sini. Kau pikir kau akan bisa terus lari?
kepadamu. Kau dan aku sama-sama diciptakan sebagai makhluk. Aku ingin kehidupanku kembali. Aku masih ingin hidup. Suara azan itu lagi. Teman-temanku masih mencariku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ran, tidak ada tanda-tanda. Ini belum berakhir. Aku yakin mimpiku yang datang berulang adalah pertanda. Tapi ini udah hampir. Arya, Maya, Dinda, Rani, Bayu, maafkan aku. Ini benar-benar keajaiban. Saya ingin berbicara berdua dengan Arya. Hah? Paraga? Baik. Terima kasih banyak, Pak. Kami akan tunggu di sana. Ayo. Jangan terkejut. Aku bisa berada di banyak tempat dalam satu waktu. Teman-temanmu memiliki hati yang bersih dan tulus. Belajarlah dari mereka. Jika hati dan niatmu sudah benar-benar bersih, kau bisa datang kembali. Arya, Paraga kemana? Dia pamit. Kalian kenal dia? Kami baru ketemu dia hari ini. Dia menuntun kita ke sini, Arya. Sampai akhirnya kami menemukanmu. kami hampir putus asa. Ini sudah hampir 2 bulan pencarian. Iya, Arya. Tim SAR sudah berusaha maksimal. Namun tidak ada hasil. Akhirnya, kami bergerak sendiri, berbekal keyakinan. Dan niat yang tulus. Aku tahu, kalian semua sahabat terbaikku. Kami belum siap kehilanganmu, Arya. Apapun, kami di sini. Jangan pendam masalah sendirian, Arya. Sekarang, kami ingin kamu cerita langsung. Sakit hatiku sebenarnya belum sembuh. Awalnya, aku kesini berniat melakukan ritual lelaku untuk mengobati luka dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Namun, tanpa sadar, aku memendam kebencian yang dalam dan mengharapkan kehancuran rumah tangga mantan pacarku. Mungkin itu sebabnya aku disesatkan.